واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala afdalil makhluqat dhil khuluqil azim sayyidil awliya'i was salihin imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Mukarrabin, Bapak, jangan sebut mana, Syariat Pak Ketua RT Al-Mukhtaram. Semalam saya sampai di Jakarta, beliau sudah WA, pakai jangan lupa. Alhamdulillah nggak lupa ya. Para sesepuh, akhirnya fillah, Bapak Ustadz Fakhruddin, Bapak Ustadz Saifuddin, para segenap pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh kali ini kita berjumpa kembali. Semoga semua jamaah sehat wal afiyah. Tadi saya dengar udah pada batuk-batuk. Suasananya kayak di Masjidil Haram. Gitu. Kalau oleh-oleh haji umroh batuk pada biasanya. Yang agak batuk onta aja. Onta gak batuk. Baik, baca suratul Fatihah, semoga semua dikasih kesehatan, panjang umur, penuh dengan keberkahan, rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, dan yang hadir ini bisa dikasih kesempatan untuk berangkat haji dan umrah. Ala hadhihi niyyah annallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi
وثوابه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Mana saya? Hah? Safha 98 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ini kitab tinggal beberapa lembar lagi, masyaallah ya. Nanti tinggal Pak Ketua dan teman-teman cari kitab apa lagi dah, ya. Apa tafsir, apa hadis, atau sejarah, ya. Pengennya yang kitabnya yang lain daripada yang saya ngajar-ngajar, supaya kita tambah luas, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalun, ini sudah pertanyaan-pertanyaan ya untuk menguatkan apa yang telah kita baca juga. Jika ada pertanyaan-pertanyaan di sini beliau langsung menjawabnya. Soalun, ada sebuah pertanyaan, hal yajuzu ayyukfinal mayyitu fil jilbab. Nah, ya. Pertanyaannya, apakah boleh mayit dikafankan dengan baju kurung lah ya, begitu. Wa hal yajuzu ayyul bisal mayyitu syai'an ghairal kafani. Dan apakah boleh si mayit ini dipakaikan sesuatu yang selain kain kafan? Ya, ada tambahan-tambahan boleh enggak? Ini kan penting hukum ini. Apa kita masuk kepada syirik atau kagak? Apa ada hadisnya atau ada dalilnya? Ya. Paham ya pertanyaannya? Gitu. Boleh enggak nih? Selain kain kafan ada lagi yang lain-lain, boleh enggak? Gitu. Kana ashabu Rasulillah yukfinuna fil jilbab. Ya, dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dikafankan dengan baju jilbabnya. Walakin bidunil kum, tetapi tanpa kum. Bapak-bapak kalau beli baju kayak gini nih di Arab itu ada dua macam. Ada yang pakai kancing. Pakai apa? Saya pakai kancing. Enggak saya. Mana ada kan yang pakai kancing kan? Ya kita pakai baju kemeja ada kancingnya. Nah, ada juga baju jilbab yang ada kancingnya. Itu namanya kum tuh. Ya. Ada ini yang lepas ini. Biduni kum. Jadi masa sahabat dulu ada yang dikafankan dengan baju jilbabnya. Tapi yang tanpa ikat tangannya. Fatul bisuka mahiyya biduni akmam. Ya, dipakaikan sebagaimana adanya tanpa apa namanya yang di tangannya dikancingin gitu, ya. Amma an lubsi ghairil kufni, adapun tentang mengenakan selain kain kafan, faqad warada, telah datang sebuah berita kabar hadis yang anna rajulan minas sahabati akhadha ziyya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala, bahwa seseorang dari sahabat-sahabat Rasulullah ya mengambil ziyya. Apa itu ziyya itu? Pakaian, ya.
pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala dan berkata, uridu ayyakuna li kufnan. Ya, kata sahabat nih, saya pengen nanti baju Rasulullah itu dijadikan kain kafan untukku. Fala mania, enggak kenapa-napa. Ya, artinya tidak tercegah, boleh. Walau anna ahadan akhadha atharan, itu salah baris itu. Seandainya seseorang mengambil atharan min athari rajulin minas salihin. Seandainya seseorang mengambil ya sepotong atau sebuah daripada peninggalan orang-orang saleh gitu. Wa qala dan berkata, atau kafinu fihinna gitu. Apakah Anda akan mengkafankan dengan potongan-potongan tersebut yang diambil dari orang-orang saleh? Madza fi dzalik? Bagaimana itu hukumnya? Laisa hunaka mani'un. Tidak ada larangan. Jadi boleh. Marhaban Khalid, halaman 98. Jadi boleh kita selain kain kafan, misalnya ada kita ulama misalnya punya apa namanya? Punya sorbannya misalnya. Boleh. Ya. Au akhadha taqiyatan min rajulin min salihin, atau yang ambil ininya taqiyah, pecinya dari orang saleh. Ya. Wa qala albisuha li ra'si wa ana mayyit. Dan orang tersebut mengatakan, nanti pakaikanlah taqiyah itu ya untuk kepalaku dan aku sudah dalam kondisi mayit. Jadi boleh itu Pak, sudah pakai kain ihram, ada asar daripada orang-orang soleh, sorbannya, pecinya, pakaiin boleh. Fala mani'a walaysa fiha syai'un, enggak kenapa-napa. Ya. Wa kullu hadhil asya' waridatun, dan semua ini waridah. Artinya apa? Ada itu keterangan-keterangannya, contoh-contohnya sahabat. Ya, bagus nih ya, diangkat nih. Kalau kagak gara-gara itu ribut dah. Bid'ah, haram, bid'ah enggak boleh. Ya. Fa talama annaha syai'un yulbasu fala syai' fiha. Ya. Selama ada asar-asar orang-orang saleh itu ya. Syai'un, sesuatu yang yulbasu, dikenakan. Fala syai' fiha, tidak ada larangannya. Jadi boleh kita selain kain kafan, daripada kalau misalnya kita kan suka tuh nanti kalau saya meninggal pakaiin kain ihram saya dulu ya suka ada gitu ya, tambahin lagi tuh. Ini asal itu boleh. Orang tua saya juga Allah yarham pesen nanti kalau ayah meninggal ada kain kafannya dulu ya. Soalun, pertanyaan, ma huwal mubahul ladzi yaf'aluhu al-insanu ma'al mayyit? Pertanyaan, apa yang termasuk kata-kata kategori mubah? Ya, apa itu mubah? Hal-hal yang dibolehkan. Alladzi yaf'aluhu al-insan, yang dilakukan oleh manusia ma'al mayyit, kepada si mayit. Ya. Al-umurul mubahatu allati yaf'aluha al-insanu ma'al mayyit hiya, perkara-perkara yang dibolehkan, yang dilakukan oleh kita, oleh manusia, oleh seseorang mal mayyit, kepada si mayit. Ya. Pertama, huwa annahu yajuzu ay yakshifal wajha wa yuqabbiluhu. Ya. Dibolehkan menyingkap atau membuka wajahnya. Bapak-bapak ini kan suka takziah, ya. Kemudian mayitnya sudah di atas balai, sudah ditutupin sama kerudung lah, ya. Itu yajuzu ayyakshifal wajah, dibolehkan kita melihat wajahnya. Kemudian wa yuqabbiluhu, berarti ada an wa yuqabbilahu, dan boleh menciumnya.
Jadi kita lihat, cium keningnya. Nah gitu. Ini hal-hal yang dibolehkan. Mana dalilnya? Seorang mana dalilnya? Li'anna sayyidana, ini salah tulis ini. Li'anna sayyidana Aba Bakrin. Ya, jadi padahal karena pemimpin kita Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang benar Aba Bakrin. Karena Sayyidana Aba Bakr radhiyallahu anhu warḍah. Semoga Allah ridha kepadanya. Indama ketika alima beliau, siapa? Sayyidina Abu Bakar mengetahui bimauti sayyidina Rasulillah, ya. Ketika beliau mengetahui kematian Sayyidina Rasulillah, kasyafa ra'sahu, beliau membuka kepalanya, wa qala, dan berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku dan demi ibuku ya Rasulullah, wa tibta hayyan wa mayitan, engkau dalam kondisi hidupnya cakep, bagus, dan dalam kondisi mati juga, ya. Wa qabbalahu, lalu beliau mencium Rasulullah. Itu ya. Jadi kalau bapak-bapak buka, ya Allah cakep amat ini baik. Emang dulu jadi orang baik, saleh, cium dah. Boleh. Yang kedua, yubahu aydan kashfu wajhil mayyiti idza wudi'a fi qabrihi. Dibolehkan juga membuka wajah mayit ketika diletakkan di dalam kubur. Kan udah kita ikat tuh ya, dalam kubur dibuka tuh, wajahnya dikenain tanah. Bal yustahsanu, bahkan itu sangat bagus, bukan dianjurkan, bahkan sangat bagus. Dianjurkan yustahsabu, ini yustahsan. Annal mayyita idza wudiya fil qabri, sesungguhnya mayit apabila diletakkan di kuburan, yukshafu wajhuhu, wajahnya dibuka, disingkap. Wa hadza, dan kondisi ini katanya ad'a atau ud'iya ila rahmatillahi, mendatangkan rahmatnya Allah. Wa ra'fatillah, mendatangkan kasih sayangnya Allah. Wa lutfillahi bihi di hadzal mayyit, dan mendatangkan kelembutannya Allah. Artinya dengan dibuka wajahnya banyak rahmat, banyak kebaikan. Berarti yang kita lakukan udah benar ya, begitu ya. Soalun, pertanyaan berikutnya, hal yudha'u turabu 'alal mayyit, apakah diletakkan abu-abu di atas mayit? Wad'u turabi 'indal jama'atil a'rabiyyah mafhumun khati'un. Meletakkan batu, meletakkan abu, ya, menaburi abu, menurut sekelompok jamaah orang Arab ini ada pemahaman yang salah. Al-Arabu yudfanuna kama qultu fi sahra'i. Ya, orang Arab mereka menguburkan, ya. Sebagaimana saya katakan, ini kondisinya nguburnya di Sahara. Sahara itu padang Sahara, berarti gambarannya pasir, ya. Fayuhfiruna hafratan lil wahid, mereka menggali satu lubang untuk satu mayit. Wa ba'da an yudfinu fiha al mayyita, dan setelah mereka menguburkan mayit di dalam lubangan tersebut, fiha, hanya mereka hufrah, ya, lubang. Yuhayyiluna alaihi turaba, kemudian mereka menaburkan apa? Abu-abu di atasnya.
Wahuna qalu, dan di sini mereka mengatakan yustahsanu ayyudha 'alal insani at-turab. Sebaiknya katanya meletakkan turab, meletakkan abu-abu di atas mayitnya. Hatta la yuzhara minhu rihun, sehingga kagak lagi muncul tampak lagi ada rihnya, ada baunya. Kemudian wa yursha alaihi al-ma'u, kemudian disemprotin air, disiramin air. Saya beberapa kali ini setelah Covid ini udah 4 kali umrah. Saya ajak jamaah naik ke ziarah ke makam Baqi itu. Di sana yang tengah-tengah itu kan pasir semua kan. Jadi memang kalau habis apalagi di sana turun terus. Jadi nanti dia siap itu bata-bata tuh. Pinggiran dibikin bata itu. Kalau kagak gempur terus kan, turun lagi. Kemudian itu ngebulnya Masya Allah tuh. Jadi kebayang orang naik kuda tuh, warna pasir gitu ya. Disemprot lagi lampu malam hari. Wah. Selesai disemprot, disiramin air. Gitu. Lakinnahunal maqabir kaifa tudau 'alaiha turab wa kaifa turasul ma'. Ya. Tapi kalau tanahnya bukan tanah sahra, ya bukannya pasir, padang pasir, katanya kaifa tudau 'alaiha turab. Bagaimana Anda mengasihi dia tanah? Wa kaifa turasul ma', bagaimana menyemprotkan air? Fa hadza la yasihhu illa fi sahra. Jadi kalau kita siramin air itu kondisinya hanya di tanah-tanah sahra. Agar maksudnya biar padat ya. Pakai tanah kita enggak perlu ya. Allati yahfuru lil mayyit, yang dilubangkan untuk si mayit, fiha hufratun, di dalamnya ada lubangnya. Tsumma yuhayyilu alaihi at-turaba. Kemudian mereka memasukkan tanah lagi tuh, ya, ke dalam kuburan fi nafsil makan, di tempat yang sama. Jadi kalau pakai air disemprotin, kondisinya di padang Sahara. Soalun, yang berikutnya pertanyaan, hal min alamatin lil abdi salih. Nah ini pernah Pak, banyak nih ya, kita selalu bertanya itu. Kalau ada orang meninggal lagi sholat, lagi jadi khatib atau lagi sujud, wah itu orang baik itu. Apa matinya ketabrak, wah itu nggak bagus tuh. Ya, apakah begitu? Kemarin kita ada kiai ulama lu meninggal ketabrak, apa nggak bagus? Nah, ya. Hal min alamatin lil abdi salih. Apakah termasuk tanda-tanda bagi seorang hamba yang saleh, yang baik? Idza mata wa huwa yusalli fil masjid, ketika meninggal dan dia dalam kondisi salat di dalam masjid. Ada pertanyaan tuh, apakah kalau ada orang meninggal dalam kondisi salat itu merupakan tanda-tanda dia orang saleh? Nah, itu pertanyaannya. Wal abdu al ghair salih alladzi tawaffa fi dawratil maya. Dan apakah merupakan tanda-tanda juga hamba yang kagak soleh meninggalnya di dalam kamar mandi? Kan banyak tuh, lagi di kamar mandi dia kepleset, ya, wah ini malah nggak bagus itu. Hada laisa bisyartin ya ikhwani. Nah, yang dijawabannya nih, itu tidak menjadi sebuah syarat. Wahai saudara-saudaraku, qad qala ta'ala fi suratil A'raf, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Apabila datang ajal mereka, ajal itu ajal, ya, waktu kematian,
La yastakhiruna sa'atan. Ya, tidak bisa ditunda sedikit pun, sesaat pun. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga didahulukan. Emang saatnya mati ya mati, di WC ke, di toko ke. Kemarin ada ya mantunya Guru Nazir lagi di pasar meninggal. Emang aktivitas di pasar lagi jualan meninggal. Ya. Alamatul abdi salih ay yukhtatima lahu bi'amalin salihin qabla khuruji ruhihi. Nah, ini standarnya nih. Tanda-tanda seorang hamba itu saleh baik ay yukhtatima lahu, ya, diakhirkan lahu baginya bi'amalin salih, jadi terakhir dia punya amal saleh qabla khuruji ruhihi, sebelum keluar ruhnya. Wa hadha huwal muhimmu, inilah yang paling penting. Wa huwa annallaha yukrimuhu fi akhiri ayyamihi, wa Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia. Domir tuh jadi maf'ul bih itu. Ada 4 domir. Kalau nempelnya sebelumnya fi'il jadi maf'ul bih. Sebelumnya isim jadi mudhaf ilaih. Sebelumnya huruf jar jadi majrur. Sebelumnya anna inna jadi isim anna inna. Ini jadi maf'ul bih. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakannya di hari-hari terakhirnya. Ya. Bi'amalin salihin, dengan amal yang baik. Kama warada fi Masnadil Imam Ahmad an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sebagaimana ya ada keterangannya dalam Masnad Imam Ahmad dari tuan kita ya sahabat Anas radhiyallahu anhu. Wa idza aradallahu bi'abdi khairin ista'malahu qabla mautihi. Apabila Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, maka dia ista'malahu qabla mautihi. Artinya sama Allah dia dipekerjakan ya sebelum kematiannya, melakukan yang baik-baik. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu? Ya. Apa sih maksudnya kata-kata ista'mala itu? Qala, kata Nabi apa? Yuwaffiquhu li'amalin salihin. Allah memberikan taufik hidayah kepadanya untuk amalin saleh. Ya, untuk melakukan amal yang baik. Lagi melakukan amal baik, summa yuqbiduhu alaih. Kemudian Allah cabut tuh. Contoh misalnya, dia habis baca Quran, mau ke toilet, pleset meninggal. Lihat tadi sebelum ya, bukan tempatnya tapi amalnya. Ini yang muhimnya. Lakin kaifa mata? Tetapi bagaimana kondisinya matinya? Wa aina mata, di mana ke tempat matinya? Fa hadza kulluhu kalamun la yuakhiru wa la yuqaddimu. Ya, kalau masalah di mana matinya, bagaimana kondisi matinya, itu katanya la yuakhiru, perkara yang tidak bisa ditunda, wa la yuqaddimu, dan juga tidak bisa didului. Jangan duluin, paham ya? Duluin. Madamal insanu mata ala hayatin, ya, selama manusia itu mati dalam hayahnya, dalam bentuknya. Wa ala amalin, dan atas sebuah amal. Kana ya'maluhu lillah, yang dia lakukan itu amalnya semata-mata karena Allah. Qabla mautihi, sebelum matinya. Wa hadha huwal muhimmu, inilah yang paling penting. Ya. Fala nazinul umura bihadil mawazin. Janganlah kita menimbang
ya perkara-perkara dengan tadi itu, dengan pendapat-pendapat seperti tadi itu. Kalau matinya di mana tadi, di kamar mandi jelek, ya matinya di masjid. Ada orang matinya di masjid tapi di masjid enggak lagi sholat, enggak gibah. Ada yang ngegibah di masjid, ngomongin orang aja mati, ya berarti amalnya amal ghairu shalih. Tapi jarang ya orang gibah di masjid ya? Apa ada? Soalun ba'dul mas'udhin ya'ti bi asya'in lil mughassali liyad'aha ma'al mayyiti fi kafanihi ka'amalin aw sihrin. Nah, ini sebagian para apa tuh penyihir, ya si maksud penyihir nih, tukang sihir, sulap, orang-orang bohong dah. Dia membawa sesuatu kepada si yang mandiin mayat ini untuk diletakkan kepada si mayat. Bilang, Pak, nanti masuk ini ya, aku ke kain kafannya ya, fi kafanihi, di kain kafannya, ka'amalin aw sihrin, sebuah perbuatan atau yang berbentuk sihir. Fama mauqifus syar'i min dzalik, bagaimana sikap atau hukum syariat dengan kondisi seperti ini? Ya, kita lagi mandiin mayit, atau datang nih, ya para pesulap, boleh juga orang sihir datang. Pak, coba nanti letakkan ini di dalam kafannya, boleh enggak? Hadza la yajuzu syar'an, ya. Dengan apa namanya, meletakkan sesuatu yang berbau-bau sihir, syirik, itu kagak boleh secara syariat. Ka kitabati tudhu fil qabri, seperti tulisan yang diletakkan di dalam kuburan. Au kitabatu sufliyatin au amalin au sihrin, atau menulis hal-hal yang di bawahnya, ya, meletakkan amal atau sihir. Likai tu'athira ta'thiran syadidan, agar punya sebuah pengaruh pada jimat lah. Menentar sini nih, biar nanti dia kagak dikemplangin malaikat, ya. Kan ada yang jimat, kita pakai dipukulin kita kagak hancur, kebal. Tetap aja hancur, enggak ada amal salehnya. Paham ya ceritanya ya? Wala yumkinu halluha fa hadza la yujuz. Ya. Artinya kagak boleh nih. Wa ana adzkuru wa ana fil Jazair. Nah, ini Syekh cerita. Saya teringat dulu saya berada di Jazair. Kana min jumlati hiya lis-sihrah asy-syadidah. Ya, di antara bentuk hilah-hilah sihir, ayadhhab ahaduhum wa ma'ahu majmu'atun ila imra'atin tufiyat min qaribi ahdin, ya. Katanya seseorang di antara mereka pergi bersama dia, bersama si tonsir itu, ada sekelompok orang, ya, kepada seorang wanita yang baru saja meninggal dalam waktu dekat. Wa hunaka ta'amuhum al-asasiyu wa huwa kuskusa, ya. Dan di sana ada makanan mereka, makanan asas mereka, namanya kuskusa. Bapak-bapak kalau lagi umroh datang ke mat'am, kerasa tanya kuskusa, makanan kayak semacam sayur-sayuran, kayak kita juga sih. Ada macam-macam ini sayuran, itu direbus biasa tuh. Ada juga yang pakai sedikit terigu gitu. Kuskusa itu kayak jagung-jagung gede-gede itu, putih-putih itu, ya.
Wa huwa ta'amun yusna'u min ad-daqiq, yaitu makanan yang dibuat dari daqiq, dari tepung. Ba'da khallatahu bil ma', setelah diaduk-aduk dengan air. Wa farakahu, sama disisir-sisir lah gitu. Wa yasiru hubaibat na'ima, jadi dia lembut enak. Nah, kayak di sayur itu kan lembut. Ya. Fakanu yadhhabuna ilal maqbarah, ya, wa ma'hum mauqidul mauqid, dan mereka pergi ke kuburan dan bersama mereka ada apa tuh, mauqid, untuk yang manasinnya. Wal kuskusa wa yakhuduna biyadil maitah, dan mereka mengambil dengan tangan si mayit. Wa hiya fi qabriha, dan dia di dalam kuburannya. Wa yaj'alunaha taqalluba hadha ta'am, lalu habis itu dibalikin makanan itu. Ya. Jadi pernah terjadi, ini Syekh melihat di Jazair orang melakukan seperti itu, bikin makanan dibawain ke kuburan lalu ya ditumplekin itu. Wa hadza minal fujur, ini merupakan perbuatan fasik, ya, jelek, salah, dosa. Wa yansibuna ila kuskusa, dan mereka menisbatkannya kepada kuskusa, anwa'un wa abwabun minasihar, ya, tipe-tipe atau pintu-pintu daripada sihir. Li ahadin laha wala adda, la hadda laha wala adda laha, yang tidak ada batasnya dan tidak bisa dihitung. Jadi kagak boleh tuh. Ya. Kullu hadza ya ikhwani kufrun, semua ini wahai saudara-saudaraku ini bentuk kekufuran. Dulu pernah ya gitu, namanya Madonna. Ada juga ya kalau kita apa salah nih, pakaian mayit dibawa ke kuburan. Nah, mendingan disedekahin ke hidup kan, ke kuburan jadi malah mubazir, terbuang. Ya, ini memang seandainya ada tuh kita hilangin pelan-pelan tuh. Perbuatan kufrun wal islamu bariun, dan Islam itu bersih mimman yaf'aluhu, dari orang-orang yang melakukan itu. Au min yadhhabu ila fa'ilhi, daripada orang yang berpendapat melakukan seperti itu. Faqad kharaja, ya, wa bari'a minhu, Islam itu keluar, artinya kagak ada amal-amal Islam mengajarkan demikian, dan Islam bersih daripada sifat-sifat demikian, ya. Wa bari'a minhu Allahu azza wa jalla wa rasuluhu, artinya bari, ya, daripada Allah dan Rasulnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sanian, yang kedua, min fatawa al ulama, di antara fatwa-fatwa ulama. Yang pertama, fatwa Ibnu Taimiyah fi intifa'il insani bi'amali ghairihi, yakni diambil pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Fatwa menurut Ibnu Taimiyah fintifa'il insan bi'amali ghairihi, ya, tentang kita atau mayit, ya, mengambil manfaat dengan amal orang lain, ya, artinya bermanfaat enggak nih buat si mayit dari amal orang lain. Nah, itu, ya. Man ya'taqada annal insana la yantafi'u illa bi'amalihi faqad kharaqal ijma'. Barang siapa yang meyakini bahwa manusia itu tidak bermanfaat kecuali dengan amalnya, faqad kharaqal ijma'a, maka berarti dia telah kharaq sahabat ulama, ya,
Fadzalika batilun min wujuhin katsirah. Dan pendapat itu batil ditinjau dari beberapa sisi. Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau tidak ada yang masih hidup kayak kita, sungguh kita sangat kasihan sedih ya orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Kubur artinya siksaan sama nikmat. Kita baca doa, karena kita kirimin tuh. Kita badalin haji, badalin umroh. Kemarin umroh itu ada santri dari pelosok, anaknya Kiai Sarakawi apa namanya, daerah Badung. Anda kenal nggak situ? Ya, dia udah hafal alfiyat tuh. Kita udah umroh 3 kali, ada waktu 1-0, saya ajak aja. Kamu mau nggak biar berkah sama pengajian ini alfiyah? Ya, tenang lah. Mau, ayo ikut abah umroh. Badalin siapa abah? Badalin pengarang kitab alfiyah Imam Malik. Ya, itu saya ajak tuh. Karena saya alhamdulillah pengarang kitab Fathul Mu'in, ya, saya Zainuddin Al-Malibari saya sudah umrahin juga. Banyak saya sudah ulama, ya. Saya Abdul Qadir Jalani pernah saya umrahin. Para anbiya saya umrahin. Sampai malaikat Jibril pernah juga saya umrahin dulu. Jadi saya ajak dia biar dapat keberkahan. Ya, kalau kita baca kitab ini kita baca Al-Fatihah buat mu'alif aja nyambung. Ya, ada nanti ada futuhat, dikasih kemudahan. Saya ingat kata Profesor Aceng Rahmat, itu kalau membaca kitab kita kirimin dulu Al-Fatihah sama mu'alif, kayaknya yang susah-susah jadi mudah. Nah, ya, keberkahannya. Apalagi kita kasih amal hadiah parcel terbaik, amal umroh. Berangkat kita ke Tanim berdua. Nah, mudah-mudahan nanti dia jadi ulama tuh ya. Namanya Hazik, Ustadz Hazik. Taib. Ahaduhuma, yang pertama ya, annal insana yantafi'u bi du'a'i ghairihi. Tuh, bahwa manusia itu bisa mengambil manfaat dengan doa dari selainnya. Wa huwa intifa'un bi'amal ghair, yaitu si mayit mengambil manfaat dengan amal orang lain. Ya. Saniha, yang kedua, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini nanti artinya nih bukti-buktinya nih, dalil-dalilnya, data-datanya bahwa ya amal yang disumbangkan, dipersembahkan oleh yang masih hidup itu bermanfaat ya kepada si mayit. Gitu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashfa'u li ahli mauqif fil hisab. Tuh. Nabi kan orang lain tuh ibaratnya. Dia bisa memberikan syafaat kepada ahli mauqif fil hisab, pada orang-orang yang sedang dalam hisab. Tsumma li ahli jannah. Kemudian juga Nabi bisa memberikan syafaat kepada ahli sorga fi dukhuliha, untuk masuk ke dalam sorga. Kenapa bapak-bapak nanti di sorga itu kita sudah masuk ke sorga beda-beda. Ada yang di pinggiran sorga, ada yang di emperan, ada yang di dalam sorga, ada yang di kamar-kamar, ada yang di sorga itu dia aja tuh ngumpul. Ada yang di sorga sama Nabi ngumpul. Ada yang di sorga cuma ngeliat Nabi doang, tapi nggak bisa ketemu. Ya, itu di buku selawat saya lihat ada tuh, biar berselawat. Mudah-mudahan bisa nanti sekamar sama Nabi, fi dzatil gharafin, satu kamar sama Nabi. Nah, amalin. Ada yang nanti di sorga bolak-balik bisa ngelihat Allah. Nah, ini namanya maqamat ahli jannah. Beda-beda. Ada yang enggak gitu ya. Makanya sahabat itu ceritanya banyak. Apa? Saya takut ya Rasulullah nanti enggak bersamamu di sorga. Gitu. Ya, apa begitu.
Taib. Thumma li ahli kabair. Tuh. Kemudian Nabi juga memberikan syafaat kepada ahli kabair. Orang-orang yang berbuat dosa, dosanya gede-gede, ya. Fil khuruji minan nar, untuk keluar dari siksa api. Wa hadza intifa'un ya amal khair. Ini namanya ya ada kemanfaatan dengan amal orang lain. Salisuha, yang ketiga, anna kullan nabiyyin wa salihin lahu syafa'atun. Bahwa setiap nabi, setiap orang soleh itu punya syafaat. Orang masih hidup aja, ada dalam hadis Allah pengen kirim bala ke kampung sini misalnya. Tidak ada orang soleh, jadi ikraman lahu. Allah akan memuliakan ulama ini, bangsa ini ditunda. Ya, maka ada sir dan asrar di jiwa disalin, ada rahasia-rahasia hikmah orang tinggal dengan orang tetanggaan, rumah bala Islam kerja. Ya. Saya menulis buku ini bahasa Indonesia, judulnya itulah contohlah orang-orang mulia. Saya cerita dari 4 sahabat, 4 kemudian Mujahid, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Lalu tokoh-tokoh tafsir, hadis, terakhir ulama tasawuf dan 200 halaman. Dan lagi bercerita tentang ini ahwal sholihin. Saya cari-cari terus. Rabi'uha, yang keempat, annal malaikata yad'una wa yastaghfiruna liman fil ardh. Bahwa para malaikat mereka mendoakan dan mohon ampun kepada orang-orang yang berada di wadhalika manfaatun bi amal khair. Ini adalah sebuah kemanfaatan dengan amal orang lain. Ya. Jadi satu hari satu malam ada 7.500 malaikat yang mendoakan dan mohon ampun untuk orang-orang yang tawaf. Coba, kebanyakan orang-orang yang haji umroh dia tawaf, ada 7.500 malaikat yad'una wa yastaghfiruna. Lagi satu hari satu malam ada 120 rahmat Allah berikan, 60 buat orang yang tawaf, 40 buat orang yang sholat depan Ka'bah, dan 20 orang yang memandangi Ka'bah. Khamisuha, yang kelima, annallaha ta'ala yukhriju minan nar man lam ya'mal khairan qattun min mahdi rahmatihi. Bahwa Allah ta'ala mengeluarkan ya minan nar, dari neraka, siapa yang Allah keluarkan? Man lam ya'mal khairan qattun, orang yang kagak ada amal sedikit pun, tidak ada amal kebaikan sedikit pun, ya, bi mahdi rahmatihi, semata-mata karena kemurnian rahmatnya. Jadi juga lagi-lagi kita masuk surga bukan karena amal, ya, tapi karena rahmatnya Allah. Kayak banyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa hadzal intifa'u bi amal ghair. Ini adalah kita mengambil kemanfaatan. Ada ceritanya, saya cerita berkali-kali, orang tinggal di tengah laut, di atas gunung, tapi Allah kasih fasilitas yang luar biasa. Dia bisa turun naik gunung berwudu dengan mudahnya. Kerjaannya hanya ibadah, hanya sholat, puasa, baca Quran, zikir, gitu
kata meninggal, kata Allah, malaikat, sini malaikat, itu orang masukin ke dalam surga bi rahmat. Kata dia, ya bukan, saya pengen masuk surga biar amal saya, dan dia merasa amalnya banyak. Lagi malaikat masukin dia ke surga bi rahmat. Kedua kali, dia nggak mau. Sampai ketiga kali, kalau taib, hanya matanya timbang, belum matanya doang udah bagian lain, ya. Masukin ke neraka, menjengkel di neraka, dan rehat. Allah keluarin. Tapi sama Allah bilang, malaikat sebelum pindah dia ke surga, taruh dia di depan saya. Allah diadil, tolong, mas, tahu nggak? Kamu tuh bisa ibadah begitu nikmatnya setiap hari biar rahmat. Bisa turun naik mudahnya berwudu dari gunung ke rahmat. Kan naik gunung sedang gitu, ya. Pada saya naik gunung Jabal Nur, udah 4 kali naik pergi ke naik. Mudah dia naik turun itu rahmat katanya. Kamu bisa baca Quran birahmati, bisa sholat dengan khusyuknya birahmati. Dan tahu nggak, setiap kali kamu habis sholat kamu makan buah ruman, itu Allah kasih buah ruman, itu setiap saat ada terus. Padahal buah ruman itu berbuahnya hanya setahun sekali. Apa ruman? Buah delima, ya, yang merah-merah itu. 10 real di kota Taif itu 4 biji itu buah. Taib. Sadisuha yang keenam, anna auladal mu'minina yadkhulunal jannata bi'amali abaihim. Bahwa anak-anak orang-orang mukmin mereka masuk ke dalam surga bi'amali abaihim, dengan sebab atau dengan faktor, ya, karena sebab bapak-bapak mereka. Wadzalika intifa'u bimahdi amal ghair. Itu juga kemanfaatan yang murni dari amal orang lain. Sabi'uha yang ketujuh, qala ta'ala fi qissatil ghulamaini ya al-yatimain. Allah berfirman, ya, pada cerita kisah tentang 2 anak yang yatim. Wa kana abuhuma salihah, ya. Bapak ingat ya, ketika cerita apa tuh? Dan kedua bapaknya adalah orang saleh. Wa kana abuhuma, ya, dan ya bapaknya kedua anak itu adalah orang saleh. Fantafa'a, keduanya mendapatkan manfaat bi salahi abihima, dengan kebaikan kedua orang tuanya. Walaysa huwa min sa'yihima, dan itu bukan karena upaya dari keduanya. Jadi karena keberkahan orang tua. Thaminuha yang ke-8, annal mayyita yantafi'u bis sadaqati anhu wa bil 'itqi, ya. Bahwa mayit itu bisa mengambil manfaat dengan sedekah, ya, untuknya, wabil itqi, dan dengan membebaskan budak, binasi sunnati wal ijma, dengan teks ini, berdasarkan teks sunnah Nabi dan ijma' ulama sahabat. Wa huwa min amal lil ghair, nah, ini merupakan amal orang lain. Bapak-bapak, ya, ingat nama gurunya dulu, ya, ingat, ya, rezeki sedekahin, niatin buat guru, niatin buat orang tua, buat paman, itu yasil. Maka ada buku hal yasilu sawabul mayyit, ya, menurut 4 mazahib, sampai apalagi anaknya kagak perlu ngomong untuk bapak saya, enggak, karena masuk ke kategori idza mata ibnu adam
in qata'a amaluhu illa min salas. Ya. Sedekah apa ya? Kemarin saya kalau umrah itu gerakan wakaf Quran. Saya ajak dari mana aja, yang di Indonesia juga boleh kemarin. Kemarin dari Majelis Ta'lim Arafah, pimpinan Ibu Hajah Nikmah Abdul Rasyid. Pak Kiai ini ibu-ibu Tanah Koja pada pengen. Boleh. Nah, ya. Wakaf Quran. Niatin buat saudaranya, orang tuanya gitu. Kemudian tasi'uha yang ke-9. Annal hajjal mafruḍa yasqutu 'anil mayyiti bihajji waliyhi bin nasi sunnah wa huwa intifa'u bi amil ghair. Bahwa haji yang diwajibkan itu yasqutu gugur anil mayyit dari si mayit bihajji waliyhi dengan haji walinya. Ya boleh Pak, badal haji. Bapak-bapak ini saya ngajak lagi Bu. Kalau dia mau haji tahun ini, haji plus ya. Bisa berangkat. Mudah-mudahan insya Allah kita pasrahkan kepada Allah. Kita rencana tahun ini mau berangkat, yang mau bergabung, ayo ya. Visanya sudah diurus dari sekarang nih. Sudah ada yang daftar, sudah ada yang keluar sudah. Dan sudah ada juga yang nitip badal haji sama saya. Ya. Baik. Jadi bermanfaat nih. Ashiruha yang ke-10. Annal hajjal mandhura, bahwa haji yang dinazarkan, awis saumal mandhura, atau puasa yang dinazarkan. Sampai nazar Pak ya? Saya nazar kalau saya naik kelas saya mau sedekah. Saya nazar kalau istri saya lahir lelaki, itu ya. Yasqutu 'anil mayyit, ya, itu gugur dari si mayit bi amali ghairihi, dengan amal orang lain. Bin nasi sunnah, dengan teks sunnah, wa huwa intifa'u bi amil ghair, ya sama ya. Hadiya asyarah yang ke-11. Annal Madinah, orang yang utang nih, mudayyinah ya. Bahwa orang yang hutang, alladzim tana sallallahu alaihi wasallam minas salati alaihi. Ya. Orang yang Rasulullah tercegah, dia kagak mau mensolatkannya, hatta qada dinahu, sampai dia membayarkan hutangnya. Ya. Hatta dinahu Abu Qatadah. Sehingga Abu Qatadah membayarkan hutangnya. Berarti kan tuh amal orang lain tuh. Si A punya hutang, Nabi kagak mau nyolatin karena hutangnya belum dibayarin. Akhirnya ada orang lain, ya, Abu Qatadah membayar hutangnya. Wa qada dina akharin ala Ali bin Abi Thalib. Dan juga beliau juga menunaikan hutangnya yang lain atas Ali bin Abi Thalib. Intafa'a bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bisa mengambil manfaat dengan Nabi mensalatkannya. Apa tuh? Wa baradat jildatuhu bi qada'i dini. Akhirnya apa? Jadi dingin dan ininya, jildahnya, kulitnya, dengan sebab dia membayar hutangnya. Wa huwa min amal ghair, dan itu merupakan amal orang lain. Yang ke-12, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liman shalla wahdahu, wa Nabi berkata kepada orang yang salat sendirian, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fa yusalla ma'ahu faqad hasala lahu fadlul jama'ati bi fi'lil ghair. Ada katanya, tidakkah Anda tahu ada seseorang yang bersedekah, ya, ala hadza, atas si mayit ini, fa shalla ma'ahu, dan dia salat, faqad hasara lahu, maka dia telah mendapatkan baginya fadlul jama'ati, keutamaan berjamaah, bi fi'lil ghair, dengan perbuatan orang lain. Salisu asyriha yang ke-13.
annal insana abra'u zimmatahu min duyunil khalqi idza qadaha qadin anhu wa dzalika intifa'u bi amri ghair. Ada orang yang abra'a, membebaskan zimmah, tanggungannya daripada hutang-hutang ya kepada orang lain, makhluk. Idza qadaha qadiyan anhu, apabila ya ada orang yang membebaskannya, membayarnya. Itu juga merupakan intifa bi amil khair. Yang ke-14, anna man alaihi tab'atun wa mazalimun idza hulila minha saqatat minhu fa hadzal intifa'u bi amil khair. Ya, bahwa orang yang atasnya ada tabaat, suka mata-matain orang gitu, wa mazalim, ya suka zalim, idza hulila minhu saqatat anhu, al misalnya dihalalin dah sama yang dizalimin, udah saya maafin. Nah, itu ya, ini juga intifa bi amil khair. Yang ke-15, annal jara salihah yanfa'u fil mahya wal mamat, bahwa tetangga yang baik itu juga bermanfaat baik dalam kondisi masih hidup dan sudah meninggal. Kama jaa fil athar, sebagaimana datang keterangannya dalam asar, wa hadza intifa'un bi amal ghair. Ini juga bermanfaat dengan amal orang lain. Yang ke-16, anna jalisa ahli dzikri yurhamu bihim, bahwa duduk kita ya bersama ahli zikir itu yurhamu bihim, akan mendapatkan apa? Rahmat dengan sebab mereka. Dan ada juga cerita orang tahu-tahu datang ke majelis ilmu, padahal dia nggak sengaja pengen ngaji, gara-gara nggak nyari temennya, lagi ngaji, jadi terpaksa duduk. Ada hadis sepanjang tuh dalam kitab Haqaiq Tasawuf, di awal tuh tentang bab zikir disebutin apa kata Allah, maka ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya dengan sebab duduk di majelis ilmu. Ya. Wa huwa lam yakun minhum, padahal dia bukan termasuk ahli zikir. Walam yajlis lidzalika bal lihajatin. Ini pas maksudnya. Dia kagak duduk untuk belajar atau zikir, bal lihajatin uridat lahu. Ya, dia duduk di situ, dia ngumpul bareng karena ada kebetulan aja gitu. Ya, wal a'malu binniyat. Ya, lagi-lagi diingatkan, amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Faqadin tafa'a bi amil ghair, dia ngambil manfaat dengan orang lain. Sabi'u asyarah, yang ke-17, as-salatu 'alal mayyiti wa du'a'u lahu fi salati intifa'un lil mayyiti bi salatil hayy alaihi. Tuh, menyolatkan si mayit dan mendoakan si mayit ya adalah intifa'un lil mayit, bermanfaat bagi si mayit bi salatil hayy, dengan salat orang yang hidup. Ya kan kita ini orang lain tuh. Wa huwa amalu ghair, ini bentuk amal orang lain. Jadi Bapak-bapak sebetulnya tuh ayatnya jelas. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil, itu dalil pokoknya. Rabbana ighfir lana, ya Allah maafkanlah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna, dan saudara-saudara kami yang beriman sebelumnya. Ya. Yang ke-18, annal jum'ata tahsulu bistima'il adadi. Tuh kan. Jadi dikaitkan semua nih. Bahwa salat Jumat itu ya menjadi tahsulu, artinya mendapatkan pahala bistima'il adad, dengan kumpulan jumlahnya. Ya, wa kadzalika jama'atu bi kasratil adad, demikian juga jamaah dengan jumlah yang banyak. Wa huwa intifa'un lil ba'di bil ba'd, yaitu sebuah kemanfaatan ya, kepada sebagian dengan sebagian yang lain. Tasi'u asyarah, yang ke-11, yang ke-19, annallaha subhanahu wa ta'ala qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Nabi, walaula rijalun mu'minuna
wa nisaun mu'minat, ya. Seandainya tidak ada rijal, lelaki yang mukmin, perempuan yang mukminat, walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din, seandainya tidak ada daf'ullah, pembelaan Allah pada manusia pada sebagian-bagiannya, ya. Ini dari dalil. Wa qad dafa'allahu ta'ala al-'adzaba, Allah menolak, ya, mengangkat azab an ba'din nas, dari sebagian manusia, bisa babi ba'din, karena sebab sebagian yang lain. Bukan banyak kan, gara-gara dosa dia Allah mau timpain, jangan. Tadi itu ya, Allah pengen kirimkan azab, Allah lihat ada orang saleh di situ, Allah tunda dulu, ikraman li hadza salih. Wa dzalika intifa'u bi amil ghair. Yang ke-20, anna shadaqatal fitri tajibu 'ala shaghir wa ghairihi mimman yamunahu ar-rajul. Sedekah atau zakat fitri itu wajib atas anak kecil dan selainnya. Bapak-bapak istrinya lagi hamil besar, lahirnya udah di akhir Ramadan, tapi sebelum khatib naik mimbar, ya, berbrojol tuh, itu kena wajib zakat, ya. Mimman yamunu rajul, di antara orang-orang yang laki-laki yang memberikannya. Fayantabi bidzalika man yukhrij anhu, ya, maka itu bermanfaat, ya, orang yang mengeluarkannya. Wala sa'alahu, dan tidak, dia kagak berbuat apa-apa. Yang ke-21, anna zakata tajibu fi mali sabiyyi wal majnuni, bahwa zakat itu wajib pada harta anak kecil, orang gila, wa yusabu ala dzalika, dan juga diberi pahala atas itu, wala sa'alahu, dan tidak ada upaya baginya. Wa man ta'ammala al-ilma wajada min intifa' al-insan bima lam ya'malhu ma la yakadu yuhsa. Dan orang yang ta'ammala, merenungkan ilmu, wajada, dia akan mendapatkan min intifa' al-insan, dari kemanfaatan manusia, bima lam ya'malhu, ya, dengan apa yang dia kagak amalin, ya, ma la yakadu yuhsa, selama itu tidak bisa dihitung. Fa kaifa yajuzu an tata'awwala al-ayah, bagaimana boleh, ya, ayat-ayat ditakwilkan ala khilafin sahihil kitab wa sunnah, ya, menurut perbedaan sahih kitab dan sunnah, wa ijmal ummah, dan sepakatnya para umat, wal muradu bi insanil umum. Aneh lahirnya bapak-bapak, min kitab is'ab al-muslimin wal muslimat bi jawazil qiraat, ya, wa usuli thawabiha ilam amwat li Muhammad al-Gharbi al-Arabi al-Makki, tubi'a bi Ishraf Muhammad Sa'id al-Burhan, safha 50 sampai 53, wa hasiyah sawi ala tafsir al-Jalalain. Ini maksudnya kalau mau baca lagi yang banyak, ya, bisa baca kitab ini, Is'aful Muslimin wal Muslimat bi jawazil qiraati, ya, boleh membaca, wa usulu thawabiha, dan sampai pahalanya, ilal amwat, kepada para yang wafat, karangan Muhammad al-Maghribi, ya, al-Arabi al-Makki, orang Mekah, dicetak tubi'a bi Israfi Muhammad Sa'id al-Burhani, sabah sekian. Dan bisa juga dilihat dalam kitab Tafsir Sawi, juz 6 halaman 28. Jamaah, saya pernah ngaji Tafsir Sawi sama Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Ini Tafsir Sawi, tafsir beliau ulama, ini ulama kecenderungannya kepada ilmu nahu. Jadi kajian soal tafsir nanti banyakan kajian nahu, ya. Namanya Tafsir Sawi, ada 6 jilid. Saya ngaji dulu sama Habib Hamid bin Abdul Kaf, 3 kitab,
kitab tafsir ini, kemudian Al-Itqan fi Ulumil Quran sama Fiqih Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ya. Lalu saya ngaji lagi sama Habib Hud. Maka kalau ketemu Habib Hud tuh saya ingat tahun 93 dulu. Ya. Habib kalau ketemu ingat dulu. Kemarin kita di acara mushola itu. Ya. Ingat sama Habib. Tapi Habib Hud dulu belum bisa lancar ngomong apa. Bahasa Indonesianya dulu. Kalau Habib Hamid udah lancar. Bapak-bapak udah dulu ya. Saya nih mau ada acara ke Tambun nih. Badannya sedikit jet lag sedikit nih. Baru pulang semalam. Ini mau ada wisuda di sana di Cikarang di hotel itu. Semoga bermanfaat ya, panjang umur dan penuh keberkahan, selalu dijaga Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafiyal bala ya Allah dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada Allahumma inna nas'aluka al-amna was-salamah war-riayata wal-himayah minal fayrusat wal qaranat wal ahat wal musibat wal amrad Allahumma razuqna al-hajja wal umrata wal wuqufa bil arafah wal munajata 'indal ka'batil mukarramah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.